Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya di catatan Marlina Santi. Hari ini kita akan belajar tentang alat kontrasepsi implan. Apa sih yang dimaksud dengan alat kontrasepsi implan? Pengertian dari alat kontrasepsi implan itu sendiri adalah kontrasepsi dengan cara memasukkan tabung kecil di bawah kulit pada bagian tangan lengan atas. Tabung kecil berisi hormon tersebut akan terlepas sedikit-sedikit sehingga mencegah kehamilan. Proses pemasangan susu KB ini cukup satu kali untuk masa pemakaian 2-5 tahun, dan bila mana Anda berencana hamil cukup melepas implan ini kembali. Efek samping yang ditimbulkan antara lain menstruasi tidak teratur. Jenis-jenis implan dan mekanisme kerjanya. Yang pertama adalah Norplan. Norplan ini terdiri dari 6 batang silastik lembut, berongga, dan panjang 3,4 cm dengan diameter 2,4 mm yang diisi dengan 36 mg levonorgestrel dan lama kerjanya 5 tahun. Yang kedua adalah Implanon. Terdiri dari satu batang lentur dengan panjang kira-kira 40 mm dan diameter 2 mm yang diisi dengan 68 mg 3 ketodesogestrel dan lama kerjanya 3 tahun. Ada juga Jadena dan Indoplan yang terdiri dari 2 batang yang diisi dengan 75 mg levonorgestrel dengan lama kerja 3 tahun. Yang sering dipakai adalah jenis Jadena dan Indoplan. Mekanisme kerja kontrasepsi implan. Pertama, mengentalkan lendir serviks sehingga menyulitkan penetrasi sperma. Yang kedua, menimbulkan perubahan-perubahan pada endometrium sehingga tidak cocok untuk implantasi zigot. Ketiga, pada sebagian kasus dapat pula menghalangi terjadinya ovulasi. Keempat, mengurangi transportasi sperma. Indikasi pemakaian kontrasepsi implan. Yang pertama, pemakaian KB yang jangka waktu lama. Yang kedua, masih berkeinginan punya anak lagi tapi jarak antara kelahirannya tidak terlalu dekat. Ketiga, tidak dapat memakai jenis KB yang lain. Sekarang kita ke kontraindikasi pemakaian KB implan. Hamil atau diduga hamil perdarahan vagina tanpa sebab. Wanita dalam usia prareproduksi, kemudian telah atau belum memiliki anak, menginginkan kontrasepsi jangka panjang, menyusui dan membutuhkan kontrasepsi, pasca persalinan dan tidak menyusui, pasca keguguran, tidak menginginkan anak lagi tetapi menolak kontrasepsi mantap, riwayat kehamilan etopik, dengan masalah pembekuan darah atau anemia bulan sabit, tidak menggunakan kontrasepsi hormonal yang mengandung estrogen, perdarahan pervaginam yang belum diketahui penyebabnya, benjolan atau kanker payudara atau riwayat kanker payudara, tidak dapat menerima perubahan pola haid yang terjadi, miom uterus dan kanker payudara, gangguan toleransi glukosa. Keuntungan metode kontrasepsi implan. Pengembalian tingkat kesuburan yang cepat setelah pencabutan. Tidak melakukan pemeriksaan dalam, bebas dari pengaruh estrogen, tidak mengganggu ASI. Klien hanya perlu kembali ke klinik jika ada keluhan, perdarahan lebih ringan, tidak menaikkan tekanan darah, mengurangi nyeri haid, mengurangi atau memperbaiki anemia, melindungi terjadinya kanker endometrium, menurunkan angka kejadian kelainan jinak payudara, melindungi diri dari beberapa penyakit radang panggul. Kekurangan dari metode kontrasepsi implan ini, di sini kita merangkum ada 5. Yang pertama, timbulnya beberapa keluhan nyeri kepala, peningkatan atau penurunan berat badan,
Nyeri payudara, perasaan mual, pusing kepala, perubahan mood atau kegelisahan, membutuhkan tindakan pembedahan mirror untuk insersi dan pencabutan. Ketiga, tidak memberikan efek protektif terhadap infeksi menular seksual, termasuk HIV ataupun AIDS. Keempat, efektivitasnya menurun jika menggunakan obat-obat tuberkulosis atau TBC dan juga obat epilepsi. Jadi tidak disarankan untuk penderita TBC atau tuberkulosis dan juga penderita epilepsi. Kelima, terjadinya kehamilan ektopik sedikit lebih tinggi. Angkanya 1,3 per perempuan per tahun. Efek samping dari pemakaian alat kontrasepsi implan. Pertama, perubahan pola haid terjadi kira-kira 6% akseptor, terutama selama 3-6 pertama dari pemakaian. Ini adalah secara umum, sebagian besar ya. Kemudian, bertambahnya hari-hari perdarahan dalam satu siklus haid, perdarahan bercak atau yang sering kita sebut spotting, kemudian berkurangnya panjang siklus haid, atau bahkan amenore ataupun tidak haid. Ketiga, perubahan-perubahan haid tersebut tidak mempunyai efek yang membahayakan akseptor. Meskipun perdarahan lebih sering daripada biasanya, volume darah yang hilang tidak akan berubah. Pada sebagian akseptor, perdarahan irregular akan berkurang dengan berjalannya waktu. Perubahan dalam periode menstruasi merupakan keadaan yang paling sering ditemui. Kadang-kadang ada akseptor yang mengalami kenaikan berat badan. Saya ucapkan terima kasih untuk kuliah pada pagi hari ini. Selanjutnya akan ada video tentang bagaimana pemasangan dan pencabutan alat kontrasepsi implan itu sendiri. Jangan lupa like, comment, and share. Bye-bye.